Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astia Nurhandewi, CGP Angkatan 11 dari SDN Sidoarjo 2, Kecamatan Kendal. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk memenuhi tugas modul 2.3 aksi nyata bersama rekan saya Muhammad Rofi'i, guru kelas 6 dari SDN Sidoarjo 2 Kendal. Terima kasih. Selamat pagi Pak Rofi'i. Selamat pagi Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Rofi'i? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Pak Rofi'i, saya minta waktunya sebentar nih Pak Rofi'i untuk melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan amati proses pembelajaran Pak Rofi'i di dalam kelas Pak Rofi'i. Nah Pak Rofi'i, tujuan dilakukan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses persiapan pembelajaran yang ingin Pak Rofi'i lakukan dan ingin Pak Rofi'i capai. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Pak Rofi'i. Yang pertama, tujuan yang ingin Pak Rofi'i capai dalam pembelajarannya Pak Rofi'i itu apa Pak Rofi'i? Itu Bu, saya itu tujuan bahwa kelas saya itu saya inginnya itu aktif banget. Akan tetapi pada waktu pembelajaran yang sudah saya lakukan yang kemarin-kemarin itu, anak-anak itu masih terlihat kurang konsentrasi, kurang fokus. Terus mereka itu masih kemana-mana Bu. Lihatnya itu masih keluar. Nanti kalau ada anak yang sedang bermain atau olahraga di halaman itu mereka itu tidak memperhatikan mereka Bu. Malah nanti pandangannya ke sini, tapi pikirannya itu tidak di sini Bu. Kadang itu kalau ditanya misalkan Bu ya, pertanyaan itu tentang perkalian, nanti jawabnya itu kurang Bu. Karena mereka kurang fokus dan mungkin nanti ada anak yang teriak di luar. Itu pasti mereka itu langsung gini keluar pandangannya. Jadi kan saya itu pembelajaran yang saya lakukan tuh kayaknya itu kurang mengena terhadap anak itu. Dan pada akhirnya itu saya refleksi kepada anak itu, ternyata anak itu benar-benar sejak dari awal tadi itu kurang memperhatikan apa yang saya jelaskan. Jadi refleksi yang saya lakukan terhadap anak-anak itu tidak masuk Bu, mereka tidak perhatikan. Jadi mereka malah kurang tertarik terhadap apa yang saya lakukan. Jadi mungkin tujuan saya itu kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu anak-anak nanti terlihat aktif, semangat, dan saling interaksi antara guru dan siswa itu ada Bu. Jadi mereka itu benar-benar paham apa yang saya jelaskan dan mereka itu juga tertarik tentang apa yang saya sampaikan dan mereka itu rasanya ingin tahunya itu ingin tahu sekali terhadap anak sekarang itu kan gitu. Sukanya itu main HP, main apa kayak gitu. Saya itu inginnya mereka itu ingin tahu terhadap materi yang apa yang akan saya sampaikan. Jadi yang ingin Bapak capai itu adalah anak-anak lebih aktif lagi dan lebih bisa fokus dalam mengikuti pelajaran begitu Pak. Kemudian pertanyaan kedua Pak Rofi, bagaimana rancangan pembelajaran Pak Rofi baik dari strategi, model ataupun metode pembelajaran yang ingin Pak Rofi terapkan? Mungkin kan strategi yang akan saya lakukan dari pembelajaran zaman sekarang ini kan sudah zaman era digital ya Bu. Anak-anak itu minatnya itu terhadap teknologi, entah itu HP atau televisi atau video atau apapun. Jadi saya itu berkeinginan bahwa dalam kegiatan pembelajaran saya itu ingin saya tampilkan sebuah video yang menarik yang supaya agar mengeksplor atau menggali pengetahuan mereka supaya mereka itu nanti tahu bahwa ini apa toh pembelajaran ini itu apa toh video ini supaya itu nanti anak-anak itu rasanya ingin tahu itu muncul. Jadi saya akan menggunakan video pembelajaran tentang pembelajaran yang akan saya lakukan
terkait pembelajaran seni rupa yaitu tentang simpul. Luar biasa sekali strategi yang ingin Pak Rofi terapkan di Pak Rofi. Kemudian untuk pertanyaan ketiga Pak Rofi, kapan Bapak akan melakukan atau kapan waktu pelaksanaannya Pak Rofi? Mungkin nanti saya laksanakan dari Kamis Bu. Dari Kamis setelah istirahat itu nanti ada jam seni rupa. Ya, biasanya kan anak-anak itu waktu jam seni rupa itu sukanya itu pengennya yang menggunakan video misalnya video itu nanti saya akan melaksanakan itu di hari Kamis waktu jam seni rupa. Terima kasih Pak Rofi. Demikian hasil percakapan hari ini. Ini minta izin ya Pak Rofi untuk pelaksanaan pembelajaran Pak Rofi tentang seni rupa, materinya simpul. Ini saya mohon izin untuk hari Kamis saya bergabung di kelas Bapak Rofi untuk mengobservasi jalannya kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bapak Rofi. Semoga nanti kegiatan pembelajaran yang Bapak Rofi laksanakan berjalan dengan baik. Sesuai harapan Pak Rofi, siswa bisa lebih aktif dan lebih fokus lagi dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih untuk waktunya Pak Rofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya kan? Sudah sarapan? Sudah. Yakin? Yakin. Kalau bisa itu pagi hari sebelum masuk sekolah itu diusahakan taruh makan biar aman, semangat, terus biar kuat menghadapi apa? Malah ceret kenyataan ya. Hari ini masuk semua kan? Masuk? Berapa orang? Pintar, alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, berdoa dulu. Bisa dipimpin oleh ketua kelasnya atau yang bisa mau gitu, monggo siapa? Oh, maunya ketua kelas. Ayo, Pak Betul, siapa yang masuk kelas? Doa mulai. Akan belajar tentang seni rupa. Sudah sampai bab kedua, ya. Kedua. Kemarin berarti tentang kali simpul. Sebelum masuk pelajaran, coba kita mau menyanyikan lagu nasional untuk apa? Apa? Meningkatkan rasa nasionalisme, ya. Coba kita menyanyikan lagu nasional dulu. Yuk, berdiri dulu. Jadi kira-kira lagu lagunya apa? Bisa? Oke, boleh dulu. Tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional apa? Siapa yang menciptakan? Alfred Simanjuntak. Betul. Tepuk tangan. Siapa yang betul ya? Jadi dia itu lihatnya kemana? Seni rupa, yaitu mengenal eksplorasi dan ikatan simbol. Oh, berarti bab 3 ya? Kita mengenal dan eksplorasi ikatan serta simbol kan? Simbol. Coba siapa yang tahu tentang simbol? Saya tanya dulu sebelum masuk ke video. Oke, titik atau tempat bertemunya dua, lebih atau tak kali. Berarti simbol itu menggunakan
2 atau lebih dari 2 tali simpul. Tali simpul itu buku. Intinya adalah menghubungkan berapa tali? 2 tali menjadi 1. Namanya simpul ya. Nah, di sini ada teknik-teknik simpul, ada jenis ikatan simpul ya. Nah, jenis-jenis ikatan simpul ada apa? Ada berapa? 6. Pertama simpul 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang laki-laki suaranya mana dong? Semangat ya dong, makan. Ya. Perhatikan baik-baik ya videonya ya. Ini saya berikan waktunya hanya 12 menit. Singkat, padat, jelas, perhatikan, dengarkan, pahami, serati apa yang disampaikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang ikatan dan simpul. Adik-adik sobat Eksis, ikatan dan simpul itu telah lama dikenal di Indonesia. Bahkan mengikat dan menyimpul ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti mengikat sepatu dalam kegiatan pramuka hingga dalam kerajinan. Nah, salah satu kerajinan yang menggunakan tali dan simpul adalah kerajinan makrame. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ikatan dan simpul, terutama yang digunakan pada kerajinan makrame. Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Pada dasarnya, mengikat dan menyimpul merupakan sebuah metode dasar untuk memfungsikan sebuah tali, baik untuk kepentingan fungsional ataupun untuk kepentingan estetis. Tali sendiri adalah bahan yang digunakan, sedangkan simpul adalah hubungan antara tali dengan tali. Dan mengikat adalah hubungan antara tali dengan benda, misalnya seperti kayu, balok, bambu, dan masih banyak lagi. Nah adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang simpul dan kegunaannya. Yuk kita pelajari simpul dan kegunaannya berikut ini. Macam-macam simpul dan kegunaannya. Yang pertama yaitu simpul kepala atau simpul jangkar. Simpul kepala ini merupakan simpul awal yang sering sekali dibuat pada kerajinan makrame. Pada simpul kepala, simpul-simpulnya dibuat berulang dan dibuat sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Nah, sekarang kita lihat cara membuat simpul kepala. Simpul yang awalnya dibuat dari simpul kepala. Lalu untuk variasi bentuknya dapat diputar ke kanan ataupun ke kiri sesuai dengan kebutuhannya. Hasil dari simpul tunggal dapat berbentuk seperti tangga dan bentuk variasinya dapat diputar ke kanan ataupun ke kiri. Nah, sekarang kita lihat cara membuat simpul tunggal.
Ya, yang di sini tadi dijelaskan ada berapa simbol? 5. Yang pertama simbol kepala, atau yang biasanya di pramuka disebut simbol apa? Jangka. Yang kedua simbol apa? Tunggal. Lali, simbol tunggal. Pernah beli gelang di mainan, gelang dua semua orang ini? Nah, ini jam ini. Tapi ini kan. Nah ini. Nah ini menggunakan simbol. Tadi yang kedua adalah simbol tunggal. Kalau simbol tunggal itu nalinya kalau dari kanan, terus kalau dari kiri, terus nanti motifnya nggak lurus, nanti motifnya melengkung. Itu kalau yang tunggal. Kalau yang ini namanya simbol ganda. Nalinya dari kanan, terus yang kedua dari kiri, yang ketiga dari kanan. Seling. Nanti jadinya seperti ini. Lurus. Buatnya itu bahannya seperti rantai, tapi bentuknya seperti rantai. Terus yang pertama, yang terakhir tadi yang kelima simbol mati. Kenapa disebut simbol mati? Kalau dilepas sudah tidak bisa. Beda lagi dengan simbol hidup. Simbol hidup biasanya disimbolkan di tali apa? Sepatu. Tapi kalau kita di sepatu buat kalian simbol mati, itu lepasnya juga akan susah. Untuk juga simbol hidup. Nah, makanya tali simbol itu bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Oke, besok bawa tali ya. Enggak, tali ini loh. Tapi ini kan membutuhkan berapa kali? 4 kali atau berapa kali? 4 itu ya. 4 kan? 4 dengan 2 warna yang berbeda. Apa maksudnya? Atau 4-4-nya itu berbeda apa Bu? Tali hitam ada di sini. Di situ ada nggak? Berarti yang jual. Sini aja. Yang nanti dikelompokkan, nanti siapa yang beli, urunan berapa satunya. Dan itu belinya dijadikan. Itu sendiri loh. Karena anak kreatif itu harus buat barang-barang nanti bisa. Nah, pintar, pikirannya jatuh kontinti. Nah, ini pikirannya itu mesti dikasihkan orang ya, kayak sebenarnya nanti bisa dijual. Maksudnya jual itu tidak untuk mencari uang, tapi melatih kita supaya berwirausaha, biar kita itu kreatifnya tidak mati ya. Terus jangan kayak gini, buat gini enak dijual dapat uang. Jangan, kamu ambil pelajarannya saja, jangan diambil uangnya ya. Oke, coba diulang lagi. Tadi ada simbol apa tadi? Jangan lihat, coba jangan lihat, bisa. Tutup. Tadi simbolnya ada apa? Satu lagi yang di UKS? Enam dulu biar enak. Semuanya berdiri. Biar nanti bukunya lebih kaku ya. Tubuhnya
atau empat-empatnya membedakan merah, biru, hijau, kuning, nggak apa-apa. Nanti malah bagus ya. Terus nanti hasilnya ingin berjual dibasarkan warna nanti dijual dulu. Boleh ya. Ketemu lagi nanti di depan, oke? Cukup sekian dari Pak Rofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pertemuan beberapa hari yang lalu dengan Pak Rofi'i, saya telah melakukan supervisi atau pengamatan secara langsung kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Rofi'i. Selanjutnya, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Selamat pagi Pak Rofi'i. Selamat pagi Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak Rofi'i? Alhamdulillah baik hari ini Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kesehatan selalu terlimpah pada kita semua nih Pak Rofi'i. Amin, amin. Oke, Pak Rofi'i, dalam kegiatan pasca observasi ini untuk membahas kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Rofi'i laksanakan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Pak Rofi'i. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Rofi'i selama melaksanakan pembelajaran Pak Rofi'i? Perasaan saya ketika sudah melaksanakan pembelajaran itu lega. Akhirnya saya itu bisa menemukan bagaimana supaya anak yang kemarin itu yang saya ajar sebelumnya itu kurang fokus, kurang minat, aktifnya kurang, itu waktu kemarin setelah Bu Dewi coaching, saya menemukan solusi supaya murid yang saya ajar itu nanti bisa lebih aktif, bisa lebih berkolaborasi dengan temannya, dan suasana di kelas itu bisa menjadi aktif dan bisa menjadi hidup, tidak hanya komunikasi satu arah saja yang hanya dari guru saja, jadi ada umpat balik dari siswa tersebut. Jadi perasaannya Pak Rofi'i sudah lega nih Pak Rofi'i. Iya. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Pak Rofi'i saat melaksanakan pembelajaran didampingi oleh supervisor? Wah, sebenarnya Bu ya, kalau waktu pelaksanaan pembelajaran itu didampingi oleh supervisor itu sebenarnya saya itu juga deg-degan Bu. Biasanya itu kan ngajar itu kan tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang melihat. Jadi kita itu belajar itu sama anak tuh ya santai. Nah, macam waktu dilihat di supervisi itu ya agak detik gimana Bu, nanti takutnya juga salah atau kurang gimana gitu, tapi ya saya juga harus pede supaya nanti terbaik di depan anak-anak dan anak-anak itu nanti bisa fokus terhadap apa saya. Siap, tapi tidak membuat Pak Rofi'i pingsan ya. Insya Allah tidak. Pertanyaan yang ketiga, bisakah Pak Rofi'i menceritakan proses dalam melaksanakan pembelajaran kemarin Pak Rofi'i? Proses dalam pembelajaran kemarin itu kan saya pertama itu kan anak-anak itu kurang fokus ya, mungkin kekurangan fokus anak-anak itu karena materi yang saya ajarkan atau metode pembelajaran yang saya lakukan itu kurang tepat, kurang sesuai dengan minat siswa tersebut. Akhirnya saya menggunakan teknologi seperti filosofi Hajar Moro, pembelajaran itu disesuaikan dengan zaman perkembangan zaman. Jadi saya gunakan media teknologi berupa LCD dan laptop ya, supaya berupa video pembelajaran supaya peserta didik itu nanti bisa lebih tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan. Luar biasa sekali ya Pak Rofi'i, strategi pembelajaran yang sudah Pak Rofi'i laksanakan yaitu menggunakan teknologi sesuai dengan kodrat zamannya. Jadi anak-anak zaman sekarang itu lebih tertarik ketika belajar menggunakan atau melihat video pembelajaran di Pak Rofi'i, tidak hanya pembelajaran yang konvensional saja. Oke. Kemudian pertanyaan yang keempat Pak Rofi'i, terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Ini saya akan menyampaikan hasil observasi saya nih Pak Rofi'i.
mengajukan pertanyaan. Alhamdulillah kemarin saya sudah melakukan observasi di kelasnya Pak Rofi, mengikuti belajar Pak Rofi, melakukan pendampingan. Pak Rofi sudah sangat luar biasa sekali. Jadi pertama menggugah semangatnya anak-anak Pak Rofi dengan mengajak mereka untuk menyanyikan lagu wajib, salam hangat dari Pak Rofi, kemudian mengajak mereka untuk ice breaking. Itu mengembalikan fokus anak ketika sudah kehilangan fokus dalam belajar. Kemudian Pak Rofi juga memutarkan video pembelajaran. Di situ anak-anak lebih tertarik lagi, lebih gimana? Tidak ngobrol sendiri, mereka lebih fokus lagi ke materi yang Pak Rofi berikan. Dan untuk penutupnya pun Pak Rofi juga sudah sangat bagus sekali. Pak Rofi, tujuan pembelajaran pun juga sudah tersampaikan di sini. Kemudian Pak Rofi, untuk pertanyaan selanjutnya, hambatan apakah yang Pak Rofi alami selama proses pembelajaran? Mungkin hambatan yang saya alami itu bagaimana anak-anak itu kan mungkin memiliki karakter yang berbeda. Nah dari situ kan sudah terlihat, oh saya melihat ini anak ini karakternya dia kinestetik. Oh mungkin sudah terlihat waktu lihat video itu kan sudah terlalu lama, dari semua anak itu sudah tidak nyaman tuh bergerak gitu kan. Terlihat kalau anak kinestetik itu kan dia kalau disuruh diam dan disuruh satu sisi itu kan sudah terlihat, oh dia sudah nggak nyaman, kadang jahil sama temennya, ya kadang fokus lagi gitu kalau sudah menarik. Di situ saya menemui di situ ada 3 karakteristik itu, yaitu ada di kinestetik, dan yang kedua itu ada di audiovisual, dan yang saya lihat itu juga ada anak yang menggambar sambil melihat. Nah mungkin nanti itu kategorinya bisa visual. Nah mungkin hambatannya di situ mungkin saya juga akan mencari lebih dalam lagi supaya nanti bisa terpusatkan atau karakternya itu terfokuskan dan bisa tersendiri. Terima kasih. Jadi hambatan yang Pak Rofi alami yaitu tentang beraneka ragam karakter gaya belajar dari siswa begitu Pak Rofi. Kemudian Pak Rofi, adakah hambatan lain selain beraneka macam karakter gaya belajar siswa itu Pak Rofi? Ada hambatannya ya, tapi mungkin kan ya juga setiap di kelas itu kan siswa itu kan kemampuannya berbeda-beda ya. Mungkin ada yang satu siswa itu cukup dijelaskan 1-2 kali itu sudah bisa, ada yang perlu 3-4 kali dulu, ada juga yang perlu bimbingan terus ya. Mungkin di situ Bu, saya juga harus bisa nanti membimbing siswa yang perlu bimbingan khusus tadi supaya nanti bisa menyerap apa yang saya sebutkan. Luar biasa sekali, semoga nanti bisa terlaksana dengan baik ya Pak Rofi untuk memberikan pembelajaran yang lebih pada anak-anak yang kurang, daya tangkapnya kurang begitu Pak Rofi. Kemudian menurut Pak Rofi, mengapa hambatan itu bisa terjadi Pak Rofi? Mungkin hambatan itu bisa terjadi itu di rumah itu kan situasi kan kebanyakan kan orang tuanya itu dari pagi itu kan sudah bekerja, terus pulang itu mungkin sore, jadi di rumah itu cuma dia itu sendiri, kalau tidak sendiri ya sama neneknya saja, jadi dia itu belajarnya kurang terfokuskan. Jadi walaupun materi yang di sekolah itu sudah disampaikan, itu di rumah walaupun tidak diulangi itu juga bisa mempengaruhi kemampuan siswa tersebut. Jadi itu ya Pak Rofi ya, hambatan. Mengapa hambatan itu bisa terjadi? Jadi kurangnya pendampingan dari orang tua di rumah saat di rumah. Kemudian bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan tersebut Pak Rofi? Mungkin untuk hambatan nanti solusinya saya akan mengajarkan pembelajaran berdiferensiasi untuk gaya belajar. Nanti saya tahu dulu
menurut dia belajar tingkat kemampuan. Nanti kalau sudah berjalan, nanti saya sesuaikan dengan gaya belajar mereka sesuai dengan karakteristik mereka, yaitu kinestetik, visual, dan audiovisual. Oke, luar biasa sekali. Kemudian kapan Pak Rofi'i akan melaksanakan perbaikan dalam pembelajaran agar hambatan-hambatan kemarin itu tidak terulang lagi pada saat kegiatan pembelajaran? Mungkin nanti minggu depan, hari Jumat itu nanti kan pembiasaan, dan besok saya harus mencari referensi dulu dan mempersiapkan nanti perangkatnya, data video dan juga video-video yang menunjang dan kegiatan pembelajaran saya. Jadi insya Allah nanti minggu depan saya laksanakan kegiatan tersebut. Jadi semoga nanti kegiatannya berjalan dengan lancar Pak Rofi'i, kegiatan pembelajarannya sesuai dengan apa yang Pak Rofi'i inginkan dan anak-anak terpenuhi kebutuhan belajar. Kemudian terkait solusi yang Pak Rofi'i sampaikan sangat luar biasa sekali Pak Rofi'i, karena itu dapat mendukung dan memaksimalkan pembelajaran pada siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat berjalan secara optimal di Pak Rofi'i. Baik Pak Rofi'i, sekian beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih saya ucapkan Pak Rofi'i sudah bersedia saya observasi mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi pembelajaran di kelas hingga pasca observasi. Semoga serangkaian kegiatan ini membawa kebermanfaatan untuk kita semua Pak Rofi'i. Terima kasih sekali Pak Rofi'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.